Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Yudiana dari kelas 1 Program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Dengan safety case yang saya ambil yaitu kecelakaan kerja di proyek pembangunan RSI Unisma Malang. Langsung saja di sini saya sudah mendapatkan info kronologis kasusnya dari Kompas Malang yang diambil dari YouTube. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk kronologis kasusnya. Baik, mungkin cukup sekian untuk cuplikan kronologi kasusnya. Baik, kita langsung untuk mendeskripsikan dan kronologis kasusnya, yaitu 4 orang pekerja bangunan tewas dalam kecelakaan kerja pembangunan gedung Rumah Sakit Islam Unisma Malang, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan kerja tersebut diduga yaitu seling tali lift putus. Kecelakaan kerja ini terjadi pada Selasa pada tanggal 8 September 2020 pada siang hari. Kejadian berawal saat 11 orang pekerja ingin naik ke lantai atas pembangunan gedung Rumah Sakit Islam Unisma dengan menggunakan lift rakitan atau bisa disebut dengan Alimax. Saat berada di lantai 5, diduga tali seling lift putus hingga membuat 11 pekerja terjatuh. 4 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka berat. Keempat korban tewas mengalami luka parah di bagian kepala akibat patahnya lift proyek pembangunan gedung rumah sakit tersebut. Saat ini korban yang mengalami luka-luka telah dilarikan ke RSUD Saiful Anwar, Malang, kurang lebih pada pukul 6 sore. Untuk korban meninggal dunia juga dievakuasi ke rumah sakit yang sama, yaitu RSUD Saiful Anwar. Dan pengerjaan proyek pembangunan gedung rumah sakit ini mengerjakan 9 lantai dan diperkirakan telah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Baik, dari kasus tersebut di sini saya akan menjelaskan sequence safety case-nya, dimulai dari initial case-nya atau kejadian awalnya. Yang pertama, kurangnya pemeliharaan lift secara berkala, dan yang kemungkinan kedua human error, yaitu kelalaian prosedur dalam pengangkutan manpower atau pekerja yang berada di sana. Dan yang ketiga, tidak berfungsinya sensor beban pada lift sehingga lift bergerak naik. Dari ketiga initial case tersebut, terdapat deviation atau kejadian abnormal diantaranya yaitu kelebihan muatan pada lift dan beban pada lift tali sling semakin tinggi atau over limit untuk tegangannya. Dan yang terakhir human error operation, petugas operasi lift tetap mengangkut pekerja walau dilihat pekerja tersebut sudah kelebihan muatan pada lift tersebut atau alimax tersebut. Dari deviation tersebut mengakibatkan loss event-nya yaitu tali sling lift putus sehingga lift terjatuh ke bawah. Dan adapun impact atau dampaknya yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu RSUD Saiful Anwar. Baik, di sini selanjutnya saya akan menganalisis kasus yang tadi telah saya jelaskan dengan menggunakan fault tree analysis. Fault tree analysis merupakan diagram satu arah dan menghubungkan informasi yang dikembangkan dalam analisa cara kegagalan dan akibatnya. Fault tree analysis adalah berbentuk struktur yang mirip pohon yang disajikan dalam bentuk grafis, satu logika yang dihubungkan dengan kegagalan sistem luar, biasanya dinamakan kejadian top, dan dapat berkembang ke kegagalan dasar yang dinamakan kejadian mula atau kejadian dasar tersebut. Mungkin di sini ada beberapa simbol yang nanti untuk analisa fault tree analysis, ada berbentuk bulat, kotak, dan ada juga penghubung diantaranya gerbang AND atau OR. Baik, selanjutnya di sini fault tree analisisnya, top case-nya yaitu tali seling putus dan mengakibatkan lift terjatuh ke bawah. Tali seling lift putus tersebut didasarkan atau diduga penyebabnya yang pertama ada kegagalan sistem, yang kedua karena maintenance-nya, dan yang ketiga ada kelalaian manusianya. Dari segi kegagalan sistem, penyebabnya diduga terdapat 2, yaitu terdapat sensor beban yang tidak berfungsi dan atau kurangnya lubrikasi atau pelumasan pada seling
lift tersebut sehingga mengakibatkan panas dan tali seling tersebut putus. Yang kedua ada maintenance-nya, penyebabnya karena mungkin tidak dilakukan maintenance secara berkala sehingga, tali seling tersebut tidak terkontrol dengan baik dan mengakibatkan, talinya terputus. Dan yang ketiga ada kelalaian manusianya. Untuk penyebab kelalaian manusianya dibagi dua, yaitu ada operator lift dan penggunanya. Untuk operator lift-nya dibagi, 2 kembali penyebab dasarnya karena tidak adanya SOP penggunaan lift tersebut dan juga atau kelalaian operator sehingga, pengguna dapat naik ke atas, melebihi beban yang telah ditentukan dan mengakibatkan tali seling putus dan lift pun terjatuh. Tidak hanya dari sisi operator lift dan ada pula dari penggunanya dikarenakan terburu-buru, biasanya untuk lift rakitan tersebut atau alimak yang ada di proyek-proyek pembangunan itu biasanya, tidak mencapai atau tidak lebih dari 2, biasanya ada 2 ataupun satu sehingga, untuk, manpower atau pekerja di sana untuk naik, ke lantai yang diinginkan atau lantai yang atas itu, ngantri dan sehingga terburu-buru dan mungkin ada keegoisan antar pengguna atau manpower tersebut. Selanjutnya, lanjut ke analisis kedua yaitu menggunakan Bauti analisis. Di sini terdapat top event-nya, yaitu ada tali sling lift putus. Dalam analisis Bauti analisis tersebut, dibagi menjadi 2, yaitu preventive barrier dan mitigation barrier. Untuk preventive barrier ada di bagian kiri, treat-nya kegagalan sistem. Untuk meminimalisir kegagalan sistem tersebut, diberlakukan preventive barrier-nya yaitu pemeliharaan atau maintenance rutin. Selanjutnya, treat keduanya, adanya kegagalan peralatan, dan dapat diminimalisir, dengan penggantian komponen yang tidak layak. Selanjutnya, treat yang ketiga ada human error. Untuk meminimalisir tersebut, adanya pelatihan dan pengawasan sesuai SOP yang, sudah, dilakukan atau sudah ada standar yang berlaku. Selanjutnya, treat yang terakhir ada kesalahan SOP, sehingga untuk meminimalisir kesalahan SOP itu perlunya review SOP secara berkala, baik mingguan ataupun bulanan dan tahunan apabila proyek tersebut, pengerjaannya, bertahun-tahun atau lebih dari 1 tahun. Selanjutnya di sisi sebelah kanan terdapat mitigation barrier, terdapat konsekuensinya di antaranya korban jiwa, kerugian ekonomi, kerugian waktu dan tenaga. Di antara ketiga konsekuensi tersebut bisa dimitigasi, dengan yang pertama meningkatkan sistem alarm pada sensor beban, yang kedua merancang sistem tanggap darurat, dan yang terakhir, menyediakan sistem pengereman ganda sehingga tidak terjadi top event yaitu tali seling putus dan mengakibatkan lift tersebut terjatuh. Lanjut, selanjutnya ada skenario preventifnya. Pertama yaitu membuat standar operasional prosedur terkait penggunaan lift. Jadi, eee, menggunakan lift itu, perlu adanya SOP dan tidak sembarangan orang yang, eee, diizinkan untuk naik tersebut. Selanjutnya ada melakukan pelatihan dan refreshment terhadap operator lift mengenai prosedur operasional penggunaan lift. Yang ketiga, membuat rambu-rambu peringatan dan bahaya pada area dalam pintu dan di luar lift. Jadi dipasang rambu-rambu peringatan dan dipasang, semacam, eee, batas maksimal orang yang dapat masuk ke dalam lift tersebut atau alimak tersebut, sehingga orang tersebut sadar sendiri ketika sudah mencapai batas, maksimal orangnya, ada yang keluar dari lift tersebut. Selanjutnya, melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pekerja mengenai berkegiatan di area ketinggian supaya terciptanya kebudayaan K3. Yang kelima, melaksanakan perawatan atau maintenance rutin terkait operasional lift sesuai SOP yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat daftar periksa atau logbook kondisi darurat jika terjadi kegagalan sistem. Dan yang ketujuh, membuat daftar kelayakan serta pengujian komponen dan alat pada lift sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya ada skenario mitigatifnya. Yang pertama, meningkatkan sistem deteksi dini dan alarm pada sensor beban lift. Jadi harus, ditingkatkan sistem deteksi dininya, yaitu berupa alarm ketika terjadi beban berlebih itu, alarm akan berbunyi. Dan yang kedua, menerapkan sistem rem ganda dan otomatis ketika tali seling lift putus. Jadi ketika tali seling lift putus di tengah-tengah, secara otomatis tuh lift, akan melakukan pengereman secara darurat menggunakan sistem rem ganda sehingga tidak terjadi korban atau, lift tersebut, tidak langsung jatuh ke bawah. Yang ketiga, mengintegrasikan sensor beban lift dengan eee operasi lift yang dimaksud tersebut. Jadi ketika sensor lift sudah berbunyi atau ada peringatan, jadi operasi lift itu, tidak bisa digunakan dan, pintu akan selalu terbuka, sehingga mau tidak mau orang atau pengguna lift rakitan atau alimak tersebut, harus ada yang mengalah dan keluar dari lift tersebut. Dan apabila sudah dalam keadaan normal, pintu lift tersebut akan tertutup. Selanjutnya membuat dan menetapkan rencana tanggap darurat dan mitigasi bencana dengan baik. Dan yang terakhir melakukan pelatihan kepada operator dan pekerja mengenai prosedur darurat dengan cepat dan tepat. Baik, mungkin terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.